Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Safitri, nomor absen 23, kelas 12 MIPA 7. Mendapat tugas PPKN tentang bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang akan saya bahas adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau sering disebut juga KPK. KPK ini adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya dibentuk untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Tugas sebagai KPK: A. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang C. Melakukan penyelidikan atau penyidik penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Wewenang KPK antara lain: yang pertama, mengordinasi penyelidik atau penyidik dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Selain tugas dan wewenang, KPK juga berpedoman asas sebagai berikut. Yang pertama, kepastian hukum. Asas ini mengutamakan landasan peraturan undang-undang, kepatutan dan keadilan kebijakan menjalankan tugas. Yang kedua, keterbukaan. Asas ini membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang kinerja KPK. Yang ketiga, akuntabilitas. Asas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir KPK harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, kepentingan umum. Asas ini mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif. Yang kelima adalah proporsionalitas atau memutuskan keseimbangan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Sekian tentang KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Sekian, terima kasih.